Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Materinya, judulnya merayu Allah dengan sholat. Merayu, ya. Merayu itu apa? Ustaz Dif, membujuk, ya. Pernah membujuk calon istri? Ya, ya. Membujuk, merayu, mengungkapkan sesuatu, ya, kita sebutkan kebaikan, keutamaan orang yang kita rayu, ya. Atau kita bawakan sesuatu kesukaan orang yang akan kita rayu, ya. Kenapa harus merayu? Karena orang itu senang kalau dirayu. Orang itu senang kalau disebutkan kebaikan-kebaikannya, disebutkan sifat-sifat baiknya, dipuji, itu senang. Ya, manusia senang, maka Allah pun sang pencipta manusia senang kalau hambanya selalu memuji, merayu, membujuk, menyebutkan nama-namanya, selalu mengingat nama-namanya, asma sifatnya. Allah itu sangat senang. Ya, kalau sudah senang, apapun pasti dikabulkan, gitu, ya. Nah ini, jadi sebelum meminta itu merayu dulu, ya. Bahkan kalau perlu nggak usah minta, tapi dengan rayuan itu orang yang dirayu paham, wah ini tujuannya minta sebenarnya, cuma rayuannya luar biasa. Nah begitu, ya. Contoh, ya, Nabi Ayub. Pernah baca sirah Nabi Ayub? Pernah tahu? Kalau kita mendengar nama Nabi Ayub, apa yang kita ingat? Sakitnya yang luar biasa, ya, berpuluh-puluh tahun, ya, sampai hartanya juga habis, ya. Tetapi beliau, ya, terkesan tidak meminta untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Anbiya ayat 83 itu. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayub ketika idnada rabbahu, memanggil Tuhannya, ya. Atau kalau bahasa malam ini ketika merayu Tuhannya. Anni masaniyad durru, sesungguhnya aku, ya, ditimpa kemadaratan, ditimpa musibah, ditimpa rasa sakit ini. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha penyayang dari yang penyayang. Dari kalimat itu Nabi Ayub meminta sembuh enggak? Terkesan meminta sembuh enggak? Enggak ada kalimat ishfini gitu kan, ya Allah sembuhkan aku, enggak. Jadi Nabi Ayub mengakui dulu bahwa ini adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku ini sakit parah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sedangkan engkau kan Mar-Rahman Mar-Rahim. Nah, dengan kata-kata itu kan sebetulnya Nabi Ayub juga ingin agar Allah segera menyembuhkan. Aku akui aku ini sakit bertahun-tahun, tapi kan engkau maha penyayang. Nah, tapi kan engkau maha penyayang. Arhamur rahimin, itu pujian yang luar biasa. Ya, bukan antar rahim, tapi arhamu ar-rahimin. Enggak ada yang maha penyayang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arham. Nah ini, jadi tidak terkesan meminta, tetapi sebenarnya gitu kan, Nabi Ayub juga ingin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi caranya dengan cara merayu, membujuk. Kan Allah engkau maha penyayang, sangat maha penyayang. Logikanya kalau sangat penyayang, masa sih nggak disembuhkan kan gitu. Aku akui aku sedang sakit gitu kan. Ini sudah takdir. Nah ternyata akhirnya juga Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub. Ya. Nabi siapa lagi? Nabi Zakaria, surat Maryam. Dari awal ayat itu, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu
nidaan khafiyya. Terus qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Merayu, mengakui dulu. Ya. Doa memanggil merayu Allah pelan-pelan nidaan khafiyya, suara lembut ya, merendah ya. Mengakui inni wahanal azmu minni, aku sudah tua, tulang-tulangku sudah enggak kuat lagi. Washta'ala ra'su syaiba. Ya. Kepalaku juga sudah banyak ubannya, artinya sudah tua. Jadi kalau ada SDM baru 30 tahun sudah ubanan berarti sudah ya. Apalagi staf asrama ya, cepat ubanan biasanya. Santri sudah dibangunin, kita pindah ke kamar berikutnya bangunin ya. Yang ini bangun, yang ini tidur lagi, balik lagi tidur lagi ya. Siapa yang nggak cepat ubanan ya, tapi itu pahalanya luar biasa ya. Nabi Zakaria merayu Allah, ya Allah aku akui aku sudah lemah, sudah tua renta, aku juga udah ubanan ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku nggak pernah kecewa, terus berusaha untuk berdoa dan berdoa. Ya. Setelah itu baru berdoa. Sebelum berdoa masih merayu lagi. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Ya Allah, aku khawatir generasiku nanti gimana kalau aku nggak punya anak, nggak punya keturunan. Sementara istriku sudah mandul. Ya. Mandul tuh bahasa Indonesia. Ya, sudah mandul ya. Bukan manis kidul ya. Sudah mandul. Ya. Karena sudah nenek-nenek kan berarti menopause. Ya. Aku akui aku sudah tua renta, istriku sudah mandul. Secara logika bisa hamil enggak nenek-nenek? Kemudian baru menyampaikan permintaannya. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, berikan aku anak, keturunan, generasi yang soleh. Inilah perlunya kita merayu ya, merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada rayuan di situ, ada muqaddimah sebelum kita berdoa. Kita ada sesuatu yang bisa merayu Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya. Inni askantu, aku tempatkan keturunanku. Ya. Siti Hajar dan bayiku Ismail yang baru lahir. Biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang sangat tandus, nggak ada tanaman, nggak ada pepohonan, ya padang pasir, padang sar. Ya, di dekat rumahmu, inda baitikal muharram. Ya. Apakah setelah itu langsung minta rezeki, minta pepohonan, buah-buahan? Enggak. Merayu, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, liyuqimus shalah, agar mereka bisa mendirikan sholat. Ya. Setelah itu baru faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka. Warzuqhum minas tsamarat la'allahum yashkurun. Berikan rezeki dari buah-buahan. Di padang pasir nggak ada buah-buahan, minta buah-buahan. Nah, ini rayuannya kan luar biasa ya. Menyebut dulu ya, Rabbana, Engkaulah Tuhan pengatur, pelindung segalanya kan gitu. Akui ya, hanya bisa menempatkan anak dan istri di lembah yang memang tandus. Tapi Nabi Ibrahim yakin ya, mereka bisa mendirikan sholat. Nah, ternyata dengan sholat itu kemudian doa yang lainnya juga dikabul. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarat. Nanti rezeki juga
juga mengalir. Nah ini mungkin salah satu hikmah ketika kita maksimal dengan sholat kita, ya, maka insya Allah segala keperluan, keinginan, kebutuhan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merayu dan merayu. Ya. Nabi Muhammad SAW, ya, merayu Allah ketika apa? Perang Badar. Ya. Pasukan kaum muslimin ada berapa? Perang Badar? 300 ya. Orang kafir 1.000. 300 lawan 1.000. Bedanya 700. Logika manusia menang apa kalah? Yang 300. Kalah. Nggak mungkin 300 lawan 1.000 bisa menang. Logika manusia nggak mungkin. Ya. Tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW bermunajat kepada Allah, tahajud, qiyamul lail, ya. Sampai sorbannya terjatuh, sampai beliau menangis. Abu Bakar membenarkan sorbannya. Merayu kepada Allah, membujuk Allah sampai menangis. Sampai merayunya juga luar biasa. In tuhlik hadhil isabah lan tu'bad abada. Ya Rabb, seandainya engkau hancurkan kelompok ini, umat ini, kaum muslimin ini, engkau tidak akan disembah lagi selamanya. Luar biasa, sambil menangis, ya, mengakui kesalahan, ya, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa engkau ya Allah tidak akan disembah kalau kami ini hancur. Ya. Kemudian baru, ya, menyampaikan keinginan-keinginan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menang gak akhirnya? Menang. 300 manusia. Tapi kan di sebelah kanannya 500 malaikat, di sebelah kirinya 500 malaikat. Jadi berapa? 1.300 lawan. Menang kan? Menang. Apalagi ini pasukannya malaikat, udah pasti menang secara logika manusia. Ya. Minal malaikati munzalin murdifin, itu kan 500 sebelah kanan, 500 sebelah kiri, jadi 1.000 malaikat membantu. Luar biasa ini rayuan Rasulullah SAW. Nah jadi para nabi dan rasul pun merayu Allah supaya keinginannya terkabul. Maka kita apalagi bukan nabi, bukan rasul, harus bisa merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis sabri was salat. Dengan sabar dan sholat. Rayulah Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan sholat. Ini tentang merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Ya. Kenapa dengan sholat? Ya, merayu Allah tidak hanya dengan sholat, dalamnya tadi dengan sabar dan sholat. Ya. Kenapa dengan sholat? Karena salat itu wathiqatun bainal abdi wa rabbih. Hubungan antara Allah dengan antara hamba dengan Tuhannya itu dalam salat. Komunikasi itu terjadi dalam salat. Ya. Dalam salat. Nah, supaya salat kita ini berkualitas, salatnya benar-benar bisa merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kita harus pahami bahwa sholat itu punya keutamaan luar biasa. Bagaimana cara merayu Allah dalam sholat? Cara merayu Allah dengan sholat kita. Ya. Yang pertama, ya, kita harus mengenal Allah dulu. Ya. Kan kita misalnya mau merayu seseorang, yang kita rayu itu nggak kita kenal, gimana ngerayunya? Tapi kalau kita udah kenal, oh orang ini senangnya ini, makannya ini, makanan favoritnya ini, ya, senangnya disebut ini, panggilannya ini, gitu kan? Kenali dulu.
Kenali dulu yang akan kita rayu itu siapa. Yang akan kita rayu adalah Allah. Ya, ma'rifatullah dulu gitu kan. Kenali Allah itu siapa. Ya. Pencipta kita, pengatur alam semesta, pemberi rizki, segalanya. Ya, kita agungkan dan kita takut kepadanya. Allah lah pemberi manfaat dan madarat. Semuanya dengan izin Allah. Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah dengan wasilah asmaul husna. Disebut sifat-sifatnya. Makanya dalam berdoa itu Rabbana, Allahumma Rabbana, Allah Maha Pengatur, Rabb, sudah itu. Ya. Kemudian diakhiri dengan Antarhamur Rahimin. Ya. Disebut sifat-sifat Allah, nama-nama baik Allah, Antal Ghafurur Rahim. Ya. Ketika kita minta ampun di ujungnya Innaka Antal Ghafurur Rahim. Kan gitu. Jadi kenali Allah. Allah itu siapa? Insya Allah sudah kenal. Sudah kenal kan? Ya. Sudah belajar akidah kan? Ya. Jadi kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan mengenal ini ya kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, salat adalah perjumpaan dan komunikasi dengan Allah. Ini yang namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kita seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekalipun kita tidak bisa melihat Allah dan Allah tidak bisa dilihat di dunia ini, fa innahu yaraka, yakinlah Allah melihat kita. Allah berjumpa dengan kita. Allah dengar obrolan kita, bacaan zikir kita, doa kita ketika sholat. Ya, jadi bayangkan ya, rasakan bahwa kita sedang berjumpa, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cara merayu Allah yang paling utama itu juga diantaranya dengan sholat tahajud. Ya. Dengan sholat apa? Tahajud. Mengkonsentrasikan diri hanya kepada Allah. Ya. Caranya gimana? Ya. Supaya kita konsentrasi, yang pertama, pastikan penampilan kita suci dan bersih. Tidak bau jengkol, tidak bau petai, tidak bau bawang. Ya. Sebab tidak hanya diri kita yang terganggu, teman kanan kiri depan belakang juga terganggu konsentrasinya karena lupa habis makan petai tidak sikat gigi. Mending pakai masker, dia nggak pakai masker. Allah nyebar bau jengkol. Ya. Pastikan diri ini bersih. Sepertinya kita sepakat, orang itu kekhusyuan sholatnya bisa dipengaruhi oleh busana yang digunakannya. Ya. Orang yang sholat pakai celana training, pakai kaos olahraga, dia sholat, sepertinya beda deh kualitasnya, khusyuannya dengan orang yang pakai gamis, pakai sorban, pakai peci, ya sarung, pakai baju koko. Kayaknya beda deh. Ya. Ya. Orang yang sholat, dia sholat tapi belum mandi, dengan yang sudah mandi terlebih dahulu, kayaknya beda konsentrasinya. Ya. Kayaknya beda. Jadi pakaian ini juga kadang mempengaruhi kekhusyuan kita. Ya. Kekhusyuan kita. Jadi kalau bersih, rapi itu beda. Ya, sama kayak naik motor, naik mobil, nyetir mobil. Kalau motornya bersih, habis dicuci, mobilnya habis dicuci wangi, enak, nyetirnya juga fokus, susu gitu. Tapi kalau nggak pernah dibersihin, dicuci, naik motor, oh ya aja, ada lubang tabrak gitu kan, gores kena kayu dikit biarin gitu kan. Udah kotor ini gitu kan, nah ini jadi konsentrasikan diri hanya kepada Allah dengan cara yang pertama, bersihkan jasmani dan rohani kita. Makanya sebelum sholat itu wajib kita wudhu, ya.
Kalau sikat gigi nggak wajib, coba usahakan juga sikat gigi ya. Mandi juga nggak wajib kecuali sedang junub. Jadi yang wajib itu syarat sah salat adalah berwudu. Ini supaya kita lebih konsentrasi. Yang kedua apa? Ya, cara konsentrasi kita. Ya, pahami apa yang kita baca. Ya, gitu. Jadi yang pertama konsentrasi lewat penampilan kita. Kan kalau penampilan kita bagus, yang dirayu juga seneng gitu kan. Kita mau datang ke calon mertua, ke calon istri, tapi pakaiannya compang-camping, keringetan, kusut ya. Nggak mandi-mandi acan gitu kan. Kira-kira seneng nggak yang dikunjungi, yang dirayunya? Nggak seneng, Allah juga sama. Nah ini. Apalagi ketika kita misalnya bisa memahami semua bacaan yang Allah berikan, semua doa yang Allah berikan dalam sholat kita baca, kita pahami. Itu Allah lebih senang lagi. Nah ini jadi sekualitas SDM pondok pesantren itu wajib dan harus bisa memahami apa yang dibaca ketika sholat. Ini mempengaruhi kehusyuan. Pahami Allahu Akbar kabira, ya Allah engkau Maha besar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan luar biasa maknanya. Ya. Baca Al-Fatihah, resapi, tadaburi. Nah, ini kalau kita bisa memahami lebih mudah berkonsentrasi. Tapi kalau nggak paham, mulut baca, pikiran kemana gitu. Karena nggak paham dengan apa yang kita baca. Oke. Kemudian yang berikutnya supaya bisa konsentrasi, ya, hilangkan semua pengganggu konsentrasi kita. Apa pengganggu konsentrasi ketika kita sholat? Kalau sekarang, handphone. Ya. Lagi sholat, panggilan masuk, lupa di silent, bunyi kemana-mana kedengaran, volumenya maksimal lagi. Mending lagunya bagus. Lagunya dangdut, lagunya apa gitu kan. Udah merusak semua konsentrasi jamaah. Ya. Jadi ini pastikan aman, ya. Dimatikan atau tanpa suara. Ya. Tapi kalau tanpa suara masih ada getar, terasa juga gitu kan. Pokoknya gimana caranya ini tidak mengganggu. Apalagi jadi imam. Ya, jadi imam bawa HP lupa di silent, ya. Ringtone-nya juga kurang bagus kan gitu. Dia sholat. Awalnya bacanya Murattal Masjidil Haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu apa? HP-nya bunyi, ya. Ringtone-nya apa? Manuk Dadali. Maka gaya murattalnya langsung berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hilangkan, singkirkan dulu hal-hal yang bisa mengganggu. Apalagi bacaan-bacaan yang ada di sajadah, bacaan yang ada di punggung, pakaiannya yang di belakang ada bacaannya itu mengganggu nggak? Mengganggu yang di belakang. Jadi yang di sop belakang sebelum takbir di situ ada bacaan, di kaosnya di bacaan, jangan dulu takbir, baca dulu. Baca dulu. Futsal dulu, baru kamu. Oh itu bacaan. Setelah itu baru takbiratul ihram. Kalau nggak gitu nanti Allahu Akbar, baru nggak ada bacaan. Nah, dibaca. Makanya kalau sholat usahakan di punggung kita itu jangan ada tulisan walaupun tulisan. Anak-anak punten. Bawa anak-anak ke masjid, ke mushola boleh nggak? Boleh, ya. Sangat boleh biar terbiasa nanti ke masjid, ya. Yang penting kita bisa mengamankan anak kita masing-masing supaya tidak lari-lari, ya, kemana-mana bersuara ribut di belakang dan sebagainya. Rasa lapar ini mengganggu
konsentrasi. Ya. Jadi sholat dulu, makan dulu. Mendingan sholat ingat makan, mendingan makan ingat sholat. Mendingan makan ingat sholat. Kalau lagi sholat ingat makan, udah khusyuknya hilang berapa persen itu, banyak. Ya. Quddimal asya alal isya, gitu kata Rasul kan. Dahulukan makan malam daripada sholat isya. Maksudnya apa? Ketika ya, ketika memang sudah terhidang, kemudian sudah azan, kalau memang belum lapar sih nggak apa-apa, sholat dulu. Tapi kalau udah lapar ya makan dulu. Ya. Makanya pastikan masaknya itu terjadwal ya. Bilang ke istri nyiapin makanannya terjadwal. Ya, supaya tidak mengganggu jadwal sholat. Ya, itu juga pengaruh ya. Pengaruh ketika kita lapar, konsentrasi akan terganggu. Kecuali sedang puasa. Kalau sedang puasa malah enak ya, malah enak karena kita niat puasa. Tapi kalau nggak niat puasa kemudian lapar kita sholat, nah ini sholatnya buru-buru dan sebagainya. Oke. Baik, kemudian yang berikutnya menghindari yang keberapa nih? Berpalingnya hati dan anggota tubuh dari sholat. Ya, menghindari berpalingnya hati dan anggota tubuh dari sholat. Ini berarti tadi yang bisa mengganggu konsentrasi. Ya, misal seorang ibu, ya, di hari pernikahannya dia nyiapkan makanan yang luar biasa. Dia masak ikan gurame bakar atau gurame goreng lah, apalah gitu, kesukaan suaminya. Mau dimakan nanti setelah sholat maghrib misalnya. Suaminya pergi ke masjid, dia istri di rumah sholatnya. Ya. Dia sholat kemudian disimpan gurame yang sudah siap dimakan itu di meja makan, nggak ditutup. Begitu dia takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu hati langsung berpaling. Yang semula fokus mau sholat, ingat kucing, ingat gurame. Hati sudah berpaling, anggota tubuh juga mulai berpaling, agak melirik. Aduh, ini kucing gimana? Ya. Akhirnya apa? Lanjut sholat apa batalin sholat? Dia batalin sholatnya. Ya. Di mana sholatnya? Dia sholat di depan meja makan. Ini meja makan, dia gelar saja sholat. Dengan harapan kucing takut ada orang di situ. Allahu Akbar. Rakaat pertama aman. Rakaat kedua, mulai nggak aman. Ada suara kucing mulai datang. Padahal tadi udah diusir. Ya. Naik ke atas meja, meong gitu kan, ya. Dia baru selesai baca waladhdallin amin, kucing udah siap menerkam gurame itu. Udah acak-acakan tuh sholatnya nggak fokus. Tapi dia masak. Kemudian yang berikutnya merenungi setiap gerakan dan zikir dalam sholat. Ya tadi sudah disampaikan. Setiap gerakan, ingat setiap gerakan sholat itu bernilai kesehatan. Ya sudah ada kan penelitiannya gerakan-gerakan sholat terhadap kesehatan manusia. Makanya Rasul kenapa cuma sakitnya 2 kali gitu kan? Ya sholatnya ada moral biasa kualitasnya kan gerakannya. Renungi setiap gerakan takbiratul ihram, ada yang sejajar bahu, ada yang telinga gitu kan. Kan ketika begini kan, nah ini ada gerakan. Ya. Kemudian ketika ruku kan, nah meluruskan tulang punggung belakang kan seperti itu. Ketika duduk sujud, apalagi sujud kan, otak kita ya seperti itu. Kaki iftiros duduk tawarruk itu semuanya ya, bermanfaat buat kesehatan. Ya. Renungi juga zikir-zikir dalam sholat kan. Ketika subhana rabbiyal a'la, itu doa apa? Ketika apa? Ketika sujud. Kenapa baca doa itu subhana rabbiyal a'la, bukan subhana rabbiyal azim? Subhana rabbiyal azim ketika ruku, tapi ketika sujud subhana rabbiyal
a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kita ngakui Allah maha tinggi, kitanya maha rendah, ada di tanah, ada di lantai tempat sujud, rendah sekali. Allah a'la. Ya. Itu maksudnya apa? Bahwa tidak ada yang maha kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Renungi ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ya, memelihara tumakninah dan tidak terburu-buru dalam sholat, ketenangan. Ya, kalau Ramadan suka banyak video beredar sholat taraweh 23 rakaat 10 menit, 7 menit. Di mana tumakninahnya? Enggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Capek lihatnya juga. Ya. Tumakninah, tenang, nyantai ya. Sebab tumakninah itu rukun sholat. Kalau enggak tumakninah ya enggak sah sholatnya. Ya. Jadi enggak usah terburu-buru, tenang. Ya. Rukun-rukunnya tetap harus dilaksanakan walaupun mau buru-buru ya. Keretanya mau cepat berangkat, pesawatnya mau cepat take off ya. Harus segera check in dan sebagainya. Rukunnya enggak boleh ketinggalan. Baik. Berikutnya semangat dalam melaksanakannya. Kalau sholat fardu insya Allah semuanya semangat karena memang wajib. Ini yang sholat sunnah ini. Mulai qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha. Nah ini kadang semangatnya turun naik. Ya, turun naik. Kalau ada kepentingan, keperluan, ingin merayu Allah lebih dalam lagi, baru semangat tahajud, semangat sholat duha. Ya. Jadi harus semangat ya dalam sholat apapun. Yang berikutnya memilih tempat sholat yang sesuai. Ya, kita mau merayu Allah ini dalam sholat. Dengan sholat kita merayu Allah, pilih tempat yang sesuai, tempatnya yang bersih. Ya, ini jangan sampai tempat sholat kita, aduh gitu kan, suci sih tapi kurang bersih gitu kan. Jadi pastikan ya, ketika sholat sunnahnya di rumah juga ya, khusus ada ruangan sholatnya yang sesuai ya. Jangan sampai sholat di depannya TV, depannya ada gambar-gambar ya di rumah itu. Kemudian berikutnya menghindari segala yang menyibukkan dan mengganggu sholat. Nah ini tadi ya. Contohnya sudah menghindari segala yang menyibukkan dan mengganggu sholat, bacaan-bacaan. Ya, di depan kita ada orang sholat, sholat pertama kita sholat kedua ada bacaan di punggungnya, nah itu juga hindari. HP dan sebagainya. Ya. Berikutnya, sholatlah seperti orang yang akan bepergian jauh. Ya. Sholatlah seperti orang yang akan bepergian jauh. Ya. Sholatu muwaddi'in. Ya kata Rasul. Sholat yang akan bepergian jauh, sholat yang akan meninggalkan dunia. Nah, ini memang harus membayangkan bahwa ini adalah sholat terakhir kita gitu kan, sehingga khusyuknya lebih maksimal, lebih banyak khusyuk daripada tidak khusyuknya seperti itu. Nah, ini bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang meninggal dunia ya di saat sholat, mau sholat atau sedang sholat atau setelah sholat ya. Demikian ya, materi pada malam hari ini sudah mau jam 10 ya, nggak terasa ya. Hajat kita banyak ya, kebutuhan kita banyak, maka harus lebih banyak lagi mendekat kepada Allah. Kita rayu Allah subhanahu wa ta'ala, sebutkan sifat-sifat mulianya, sebutkan keagungannya, akui segala pemberiannya, akui segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita berdoa, insya Allah Allah segera mengabulkan. Itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Adam. Ya, nggak berdoa Rabbik firli kan, tapi doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enggak doa Rabbana ighfir lana, enggak. Cuma bilang wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah rayuannya. Allah ngerti nanti, oh ini rayuan luar biasa, maksudnya ampuni dosa Nabi Adam ini karena telah melanggar ya, aturan Allah. Nah seperti itulah kita juga sama ya. Bismillah, semoga doa-doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wan nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.